Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh dan selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, kali ini Anda akan mempelajari materi tentang pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Apakah Anda sudah siap? Oke, baiklah. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan BUMN, BUMS, dan koperasi. Oke, tentu Anda masih ingat bagaimana interaksi pelaku ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian, baik pada perekonomian tertutup maupun perekonomian terbuka. Marilah ikuti penjelasan berikut ini dan kita awali dengan apa itu badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Kita awali dengan pengertian BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang pertama, pengertian badan usaha. Pengertian badan usaha dengan perusahaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Sedangkan kalau perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses untuk memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Yang berikutnya, jenis badan usaha. Ditinjau dari lapangan usahanya, badan usaha ini dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, badan usaha ekstraktif. Yang kedua, badan usaha agraris. Yang ketiga, badan usaha industri. Yang keempat, badan usaha perdagangan. Yang kelima, badan usaha jasa. Mari kita lihat pengertian masing-masing. Badan usaha ekstraktif ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya, badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, pendulangan emas, intan, dan sebagainya. Yang kedua, badan usaha agraris. Ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberi manfaat yang lebih banyak. Contohnya, badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perikanan darat, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Berikut yang ketiga, badan usaha industri. Ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya, badan usaha yang bergerak di bidang perusahaan tekstil, lalu meubiler, industri logam, kerajinan tangan, assembling atau perakitan, dan sebagainya. Yang keempat, badan usaha perdagangan. Ini adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan pertukaran atau kegiatan pertukaran antara produsen dan konsumen, atau bisa juga berkaitan dengan jual beli barang. Ini contohnya badan usaha di bidang grosir, kemudian perdagangan eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, dan sebagainya. Yang kelima, badan usaha jasa. Ini adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Badan usaha ini contohnya adalah misalnya salon, lalu dokter, kemudian rumah sakit, bengkel, notaris, asuransi, perbankan, akuntan, dan sebagainya. Itulah jenis badan usaha menurut atau ditinjau dari lapangan usahanya. Yang berikutnya, jenis badan usaha ditinjau dari kepemilikan modal.
ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Di sini termasuk juga sebagai BUMD ya. Kemudian badan usaha milik swasta, lalu badan usaha campuran, kemudian ada koperasi. Itu yang pertama, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ya. Ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN atau maupun BUMD ini bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya perusahaan jawatan, perusahaan umum, maupun persero terbatas ya. Yang kedua, badan usaha milik swasta. Ini adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya, perusahaan berbentuk firma, perusahaan persekutuan komanditer atau CP ya, lalu perseroan terbatas, koperasi dan sebagainya. Yang ketiga, badan usaha campuran. Ini adalah badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh swasta. Contohnya pada persero, di mana modal oleh badan usaha ini ada 51% atau lebih dimiliki oleh pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contohnya misalnya PT Telkom, PT Garuda, PT BNI 1946, PT Jakarta Light dan sebagainya. Yang keempat, koperasi. Ini adalah merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh anggota di dalam menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Itulah jenis badan usaha. Yang berikutnya, peran BUMN, BUMS, dan koperasi. Mari kita lihat yang pertama, peran BUMN. Badan usaha milik negara memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan untuk utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang kelima, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dan yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Yang berikutnya, peran badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Yang kedua, sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dan yang keempat, sebagai pengelola dan pengolah sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Yang kelima, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang berikut, peran koperasi. Koperasi sebagai pelaku ekonomi ini memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu lembaga perekonomian masyarakat. Yang kedua, sebagai tulang punggung perekonomian negara. Yang ketiga, sebagai dinamisator dan stabilisator perekonomian masyarakat dan negara. Lalu yang keempat, sebagai lembaga produktif untuk memberikan pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Lalu yang kelima, sebagai lembaga ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam masyarakat. Dan yang keenam, sebagai partner kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi. Oke, yang berikutnya bentuk-bentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Kita lihat yang pertama, bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, maka badan usaha milik negara ini digolongkan ke dalam dua bentuk usaha negara, yaitu yang pertama perusahaan umum atau PERUM atau Public Corporation. Ini adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ini contohnya, tapi ini sudah dulu ya, yang lama. Misalnya ada PERUM Usada Bakti, PERUM Pegadaian, PERUM Pelayaran, PERUM Peruri, PERUM Damri, PERUM Perhutani, dan sebagainya. Ada beberapa yang saat ini masih berbentuk PERUM ya, perusahaan umum. Berikutnya, maksud dibentuknya PERUM ini adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka maksud tujuan tersebut, PERUM ini dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Ciri-ciri perusahaan umum yang bisa kita kenali ya, antara lain, yang pertama melayani kepentingan umum, yang kedua umumnya bergerak di bidang jasa vital atau public utility, yang ketiga dibenarkan memupuk untuk keuntungan, dan yang keempat berstatus berbadan hukum, yang kelima mempunyai nama dan kekayaan atas nama sendiri serta kebebasan bergerak seperti halnya pada perusahaan swasta. Yang keenam, hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. Lalu yang ketujuh, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang terpisah atau dipisahkan. Lalu yang keenam, PERUM ini dipimpin oleh seorang direksi ya. Yang ke-9, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Dan yang ke-10, laporan tahunan perusahaan umum ini disampaikan kepada pemerintah. Itulah PERUM ya. Dalam badan usaha milik negara ada juga yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero atau public state company. Ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, yang
tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Contohnya misalnya PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT KAI, PT Semen Gresik, PT BRI, PT Bank Mandiri, PT Dana Reksa, PT Sangyang Resi, lalu ada PT BNI, PT Jasa Marga, PT Wika, dan sebagainya. Kemudian maksud dan tujuan pendirian perseroan ini adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kemudian mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri perusahaan perseroan ini antara lain, yang pertama, memupuk keuntungan atau profitability. Yang kedua, sebagai badan hukum perdata yang berbentuk PT. Yang ketiga, hubungan usahanya ini diatur menurut hukum perdata. Yang keempat, modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau dimungkinkan join dengan swasta nasional asing. Yang kelima, tidak memiliki fasilitas negara. Yang keenam, dipimpin oleh seorang direksi. Lalu yang ketujuh, status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta. Dan yang kedelapan, peranan pemerintah di sini sebagai pemegang saham. Itulah tentang badan usaha milik negara berbentuk persero. Kemudian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini dijelaskan maksud dan tujuan BUMN adalah yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, tentu mengejar keuntungan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Yang berikutnya, bentuk badan usaha milik swasta atau BUMS. Di Indonesia terdapat beragam jenis badan usaha milik swasta. Semuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perseorangan maupun persekutuan. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta ini dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Mari kita lihat apa itu badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh seorang, di mana modalnya dari seorang atau ia sendiri yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapat laba. Yang berikut, badan usaha firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau private. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk
menutup kerugian firma. Berikutnya, yang ketiga, Badan Usaha Persekutuan Komanditer atau Komanditer Bernuscap. Persekutuan komanditer atau CP adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi, dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu yang bekerja, atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Yang kedua, ada sekutu pasif atau sekutu yang tidak bekerja atau sekutu komanditer atau sleeping partner, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Badan usaha yang keempat yaitu Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih banyak saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Dalam mendirikan PT harus dengan akta notaris dan harus ada izin atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan PT tersebut harus diumumkan dalam berita negara atau lembar berita negara, sehingga PT berbentuk badan hukum. Dalam akta pendiriannya harus memuat pertama, nama PT dan tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua, nama-nama pendiri PT serta alamatnya. Ketiga, tempat kedudukan PT tersebut. Yang keempat, jumlah modal dari PT tersebut. Dan yang kelima, anggaran dasar dari PT tersebut. Dalam PT, modal yang disebut dalam anggaran dasar ini terdiri dari yang pertama, modal statuter, yaitu modal yang tercantum dalam neraca perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, modal yang ditempatkan, yaitu sebanyak 20% dari modal statuter harus sudah terjual. Lalu yang ketiga, modal yang disetor, yaitu modal yang harus disetor ke kas perseroan terbatas tersebut minimal 10% dan dari modal statuter. Lebih lanjut, dalam PT ada 3 badan yang menentukan kelancaran jalannya kehidupan PT, yaitu yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT. RUPS inilah yang berhak memilih dan mengangkat serta menetapkan gaji direksi maupun Dewan Komisaris. Yang kedua, ada direksi atau direktur utama. Ini adalah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya PT tersebut. Lalu yang ketiga, ada Dewan Komisaris. Ini adalah orang-orang yang dipilih para pesero. Biasanya pesero ini memiliki sero terbatas. Tugas komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Itulah badan-badan usaha swasta ya, milik swasta. Yang berikut, bentuk badan usaha koperasi. Berdasarkan bab 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan pengertian koperasi atau corporation ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas azas kekeluargaan. Adapun perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 4 disebutkan syarat pembentukan koperasi antara lain sebagai berikut. Koperasi primer itu didirikan paling sedikit 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Yang kedua, ada koperasi sekunder yang didirikan paling sedikit 3 koperasi. Lebih lanjut, pada pasal 83 ada 4 jenis koperasi yang diperkenankan, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Yang dimaksud dengan koperasi konsumen ini adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha, pelayanan di bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota dan non-anggota. Lalu ada koperasi produsen, adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha, pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Yang ketiga, ada koperasi jasa. Ini adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Lalu yang keempat, koperasi simpan pinjam. Ini adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Kemudian lebih lanjut ada badan usaha perusahaan daerah ya. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Perusahaan daerah ini bergerak di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya misalnya ada PDAM, ada Bank DKI, Bank BPD DIY, Bank Jateng, Bank Nagari Padang, PD Pasar Jaya, Jakarta, dan sebagainya. Itulah sebagai jenis dan bentuk dari BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang berikutnya kebaikan dan kelemahan BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang pertama, kebaikan dan kelemahan BUMN. Kita lihat kebaikannya dulu. Kebaikan dari BUMN ini yang pertama menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Ketiga, permodalannya ini sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Lalu yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan itu terjamin. Dan yang kelima, sumber pendapatan bagi negara. Lalu kekurangannya dalam BUMN ini, yang pertama pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan itu kurang profesional. Ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Dan yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Serta yang kelima, sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi. Itu kebaikan dan kelemahan BUMN. Yang berikut kebaikan dan kelemahan BUMS. Kita lihat satu persatu berdasarkan bentuk badan usaha swastanya ya. Yang pertama, kebaikan dan kelemahan badan usaha perseorangan. Kebaikan badan usaha perseorangan antara lain, yang pertama, organisasinya itu mudah dibuat ya, atau easy organization, karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil.
Kedua, kebebasan bergerak atau freedom of action. Ini pemilik mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusannya ini merupakan kata terakhir. Lalu yang ketiga, keuntungan jatuh pada seorang. Yang keempat, pajaknya lebih rendah. Yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting di perusahaannya. Lalu yang keenam, ongkos organisasinya itu rendah. Berikutnya lagi yang ketujuh, dapat mengambil keputusan dengan tepat karena tanpa menunggu persetujuan orang lain. Dan yang kedelapan, keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pemimpin perusahaan tersebut. Lalu kelemahan pada badan usaha perseorangan ini, yang pertama, tanggung jawab pimpinan ini tidak terbatas atau unlimited liability. Lalu yang kedua, besarnya modal itu terbatas. Ketiga, kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin. Yang keempat, kecakapan pimpinan yang terbatas. Ini karena pimpinan tidak cakap, maka akan mengalami kemunduran. Dan yang kelima, kerugian tentu akan ditanggung sendiri. Itu kebaikan dan kelemahan dalam badan usaha perseorangan. Yang berikut kebaikan dan kelemahan pada badan usaha firma. Kita lihat yang pertama, kebaikan pada badan usaha firma. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah untuk terpenuhi. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan kalian masing-masing sekutu. Nah, yang ketiga, setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Yang keempat, keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. Lalu yang kelima, kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya pihak ketiga atau bank. Sedangkan kelemahan dalam badan usaha firma ini antara lain, yang pertama, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Lalu yang ketiga, akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Dan yang keempat, kelemahannya adalah perusahaan dikatakan bubar apabila salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Itu kebaikan dan kelemahan badan usaha firma. Yang berikut, kebaikan dan kelemahan badan usaha persekutuan komanditer. Sebenarnya persekutuan komanditer ini bersama dengan badan usaha firma sehingga kebaikan dan kelemahan firma juga berlaku untuk perusahaan komanditer atau CP. Kebaikan yang lain pada CP yaitu modal CP menjadi lebih besar, sedangkan kekurangannya sekutu komanditer ini seolah-olah hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu pengusaha. Kebaikan dan kelemahan yang berikut yaitu kebaikan dan kelemahan badan usaha perseroan terbatas atau PT. Mari kita lihat kebaikan perseroan terbatas antara lain, yang pertama, tanggung jawab persero terbatas. Yang kedua, kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Yang ketiga, kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Yang keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Yang kelima, efisiensi di bidang kepemimpinan. Dan yang kelima, kebaikannya adalah lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Lalu kelemahan dalam perseroan terbatas ini antara lain, yang pertama, perhatian persero terhadap PT itu kurang. Kedua, biaya dalam PT lebih besar
seperti biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroannya ya. Kelemahan yang ketiga, memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan berbentuk lain. Yang berikut, kebaikan dan kelemahan koperasi. Kita lihat yang kebaikan koperasi ya. Antara lain, yang pertama memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan anggota, bukan mencari keuntungan semata. Yang kedua, kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan oleh anggota melalui rapat anggota. Yang ketiga, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi sehingga lebih demokratis. Yang keempat, pengelolaan koperasi dan usahanya itu sehari-hari merupakan tanggung jawab pengurus dan bersifat terbuka dan sukarela. Lalu yang kelima, semua kewajiban dan risiko yang menjadi tanggung jawab para anggota. Lalu yang keenam, karena merupakan usaha bersama maka terdapat kesetiakawanan yang tinggi. Sedangkan keburukan dalam berkoperasi antara lain, koperasi itu kurang berkembang karena pengelolaannya kurang profesional. Kedua, kontinuitasnya itu usahanya itu kurang terjamin. Yang ketiga, sering terjadi pergantian anggota karena bersifat sukarela. Dan yang keempat, kebijakan yang diambil kurang cepat karena menunggu rapat anggota terlebih dahulu. Seringkali dalam pergerakannya, pelaku ekonomi badan usaha ini sering melakukan penggabungan usahanya ya. Nah, mari kita lihat tentang penggabungan badan usaha. Dalam penggabungan badan usaha, ada beberapa kombinasi yang biasa dilakukan. Kombinasi badan usaha sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kombinasi vertikal, yang kedua kombinasi horizontal. Yang dimaksud dengan kombinasi vertikal ini adalah gabungan beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu barang atau jasa yang diproduksi berurutan. Misalnya, untuk memproduksi kain terdapat beberapa badan usaha seperti petani kapas, kemudian pengangkutan kapas, kemudian pemintalan, lalu pertenunan dan penyempurnaan kain. Jadi di situ akan terdiri dari beberapa perusahaan dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, kombinasi horizontal atau paralelisasi ya. Ini adalah gabungan dari beberapa badan usaha yang bekerja dalam tingkatan yang sama dalam proses produksi barang atau gabungan dan beberapa badan usaha yang memproduksi atau menjual barang yang berlainan. Misalnya, penggabungan antara pabrik sabun cuci dengan pabrik sabun mandi. Misalnya lagi, antara pabrik sikat gigi dengan pabrik pasta gigi dan sebagainya. Dalam bentuk kerjasama atau penggabungan ini, seringkali beberapa badan usaha itu membentuk kerjasama dengan karakteristik yang khusus ya. Ada beberapa bentuk kerjasama atau penggabungan badan usaha, diantaranya yang pertama yang disebut dengan kartel. Kartel ini adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi persaingan, dan memperluas atau menguasai pasar. Yang kedua, trust. Ini adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru sehingga memperoleh kekuasaan yang besar dan atau bisa juga memonopoli ya. Yang ketiga, holding company. Ini adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar
atau saham perusahaan lainnya. Secara yuridis, badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri, namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang menguasai. Bentuk yang keempat yang disebut dengan concern. Sebenarnya concern ini sama halnya dengan holding company, yaitu memiliki sebagian besar saham-saham dari beberapa badan usaha. Perbedaannya adalah bahwa holding company sering berbentuk PT, sedangkan concern sering dimiliki oleh perseorangan. Itu seorang hartawan yang mempunyai modal yang amat besar. Bentuk kerjasama yang kelima disebut dengan corner atau ring, yaitu penggabungan beberapa badan usaha dengan tujuan mencari keuntungan yang besar dan cara menguasai penawaran barang atau memperoleh monopoli dan menaikkan harga. Bentuk penggabungan badan usaha yang keenam ada yang disebut dengan sindikat. Sindikat ini adalah kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan sesuatu proses produksi. Yang berikutnya, penggabungan yang ketujuh yang disebut dengan merger. Ia adalah penggabungan beberapa badan usaha dengan jalan meleburkan diri menjadi satu perusahaan baru. Jadi merger ini identik dengan trust. Yang kedelapan, ada yang disebut dengan joint venture. Ia adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha baru dan bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kesembilan, penggabungan dalam bentuk production sharing. Ini adalah kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu. Dan yang ke-10 disebut dengan waralaba atau franchise. Ini adalah sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri, artinya untuk membuka usaha dengan menggunakan investor lain atau franchisor. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Apabila ada hal yang belum jelas, silakan Anda ulangi video ini ya. Semoga Anda lebih jelas. Anda pun bisa membaca literasi yang lainnya guna melengkapi penguasaan materi tentang pelaku ekonomi. Semoga Anda lebih menguasai lagi. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.